menjelaskan bagaimana teknik sambung pada durian. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan bahwa ini adalah durian yang berumur 1 bulan. Cuman karena ini ukurannya kecil, kita akan coba ajarkan bagaimana sambung durian pada pokok yang masih sangat kecil gitu. Jadi kita akan sambung di bagian epikotilnya ini, bagian pangkalnya ini. Nah, apa saja peralatan yang kita butuhkan? Yaitu ini entres, ini durian montong. Kita ambil yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Kemudian kita butuh spidol ini untuk menulis identitasnya, tanggal maupun jenis bibit yang kita pakai. Kemudian ada silet, ini silet biasa untuk motongnya, meruncingkan. Kemudian ada gunting juga, ada pisau cutter, kemudian ada plastik PE ini ukuran 0,5 kilo ini untuk bungkus atasnya. Kemudian ada lagi ini untuk pengikatnya, bebas ukuran berapa aja. Kita akan memotong plastik PE lebih kurang ukurannya 1 cm. Ini akan digunakan untuk pengikat sambungan ya. Kita potong rapi agar tidak terputus ketika nanti ditarik. Pastikan rapi potongannya. Kemudian setelah itu kita tarik panjang sehingga plastik tersebut menjadi tipis. Nah, untuk pemilihan entres kita pilih yang segar, yang jarak antar ruasnya cukup panjang. Kemudian kita kurangi daunnya, penguapannya tidak terlalu tinggi. Oke, bisa kita gunakan gunting atau silet. Nah, sebaiknya untuk pemilihan entres ini kita pilih dari indukan yang kualitas buahnya baik, sehingga nantinya ketika kita perbanyak, hasil yang kita tanam itu sama rasa, ukuran, dan kualitasnya. Itulah manfaat dari sistem sambung pucuk ini. Seperti ini. Nah, ini silet tadi kita cukup pakai setengahnya saja. Nah, sebenarnya pakai cutter juga bisa, tapi pakai silet kayaknya lebih enak karena lebih tajam. Dan pastikan kalau sudah tumpul diganti dengan yang baru. Jadi kita potong ini karena bibitnya kecil, kita potong lebih kurang setengah senti saja dari epikotilnya. Nah, seperti ini kita potong setengah senti dari bagian epikotilnya. Selanjutnya kita belah tepat di bagian tengahnya, lebih kurang sekitar 2,5 cm ke dalam. Nah, seperti ini, 2 sampai 2,5 cm kita potong ke dalam, harus pas di tengah. Oke, kemudian kita potong entresnya dan kita ambil bagian yang lurus karena bagian bawahnya itu bengkok, jadi kita potong. Kita katakan ujungnya, kemudian kita potong runcing di kedua sisinya, dan pastikan potongannya rata, tidak melengkung, harus lurus runcing. Nah, kalau belum lurus kita perbaiki lagi, dan usahakan panjang sayatan itu sama dengan panjang belahan pada indukan, pada batang bawah. Nah, kita rapikan ujungnya supaya rata. Nah, kalau sudah selesai, nah ini bisa langsung kita tanamkan. Jadi lebih kurang bentuknya seperti ini. Nah, bisa dilihat runcing ya, bagian kiri dan kanan. Kemudian kita tancapkan ke batang bawah. Nah, dalam menancapkan ini yang perlu diperhatikan adalah
pastikan bagian kulit batang atas maupun batang bawah itu menyatu. Jika ukurannya tidak sama, pastikan salah satu bagian sisi itu rata. Nah, ini yang paling penting dalam hal penyambungan. Jadi yang paling penting dalam penyambungan ini jangan sampai batang atas itu lebih besar daripada batang bawah, karena nanti akan tidak tertutup. Selanjutnya kita ikat dengan menggunakan plastik PE yang sudah kita tarik tadi. Ini tidak terlalu kuat, mengikatnya cukup sedang-sedang saja. Nah, mengikat ini dari bawah ke atas agar air tidak masuk. Kita ikat, jadi semua bagian belahan tadi harus tertutup. Nah, kalau masih kurang panjang bisa kita tarik plastik PE nya. Nah, dan pastikan bagian atasnya ini tertutup rapat, jangan sampai ada udara yang masuk, karena dikhawatirkan nanti akan ada bakteri atau jamur yang masuk ke bagian lukanya, sehingga sambungan kita menjadi gagal. Nah, kalau sudah selesai dililit, bisa langsung diikatkan saja. Nah, seperti itu. Kalau kurang kuat satu kali bisa kita tambah 2 kali ikatannya. Jika sudah selesai, sisa tali atau plastik kita potong untuk merapikannya. Nah, hasilnya seperti ini. Batang sudah kokoh. Nah, kemudian untuk mengurangi penguapan, kita bungkus pakai plastik PE yang ukuran 500 gram. Ini menyesuaikan saja dengan panjang entresnya. Nah, sebaiknya kita balik plastiknya agar bagian atas plastik itu tidak lengket. Nah, kemudian kita sungkup dan bagian bawahnya kita ikat. Itu ikatannya harus berada di bawah sayatan. Nah, kita ikat, tidak usah terlalu kuat juga ngikatnya, yang penting rapat. Nah, kita rapikan kembali sisa ikatannya, kemudian kita tulis. Nah, biar tahu ini jenis bibit apa yang kita tanam, kemudian kapan kita sambung, sehingga ketika gagal ini bisa kita ketahui dengan cepat gitu. Dan jangan sampai juga nanti salah tanam, bibit yang kita rencanakan montong ternyata yang kita tanam musangking gitu. Inilah tujuan dari penulisan label, sehingga asal usul indukannya juga tahu. Ini kita pakai indukan dari PHD. Nah, kemudian kita simpan di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari maupun terkena air hujan. Nah, demikian video.